Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya di Putra ke Mangpo Channel. Semoga saya dapat berjumpa dengan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Oke, baik teman-teman sekalian, kali ini saya akan membuat satu buah tutorial tentang bagaimana cara kita akan mendesain sertifikat atau belangko sertifikat atau piagam penghargaan yang simpel namun hasilnya cantik di atas lembar kerja Microsoft Word. Di sini saya sudah buat salah satu contoh dan saya akan membuat tutorialnya. Oke, teman-teman sekalian, jangan skip video ini, simak baik-baik agar setiap langkah yang saya buat, teman-teman dapat memahaminya secara baik. Oke, baik teman-teman sekalian, tidak berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya akan membuka lembar kerja baru dengan cara menekan tombol kontrol dan huruf N pada keyboard. Oke, selesai. Di sini kita akan memulai mengatur ukuran dan posisi kertasnya terlebih dahulu seperti biasanya. Kita masuk ke menu Pack Layout. Kita atur posisi kertasnya terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke submenu Orientation dan kita pilih yang Landscape sehingga kertas memanjang ke kiri dan ke kanan. Kemudian kita atur ukuran kertasnya, kita masuk ke menu Size. Lalu di sini saya akan pilih ukuran A4 karena pada umumnya lembar sertifikat itu hampir semuanya digunakan di atas lembar kertas ukuran A4. Oke, sudah terbuka seperti ini. Kita masuk ke menu Insert. Kita masuk ke menu Shapes. Dan kita pilih segitiga ini. Right Triangle. Oke, sudah selesai. Kursor membentuk tanda plus seperti ini. Kita letakkan di sini lalu kita tarik. Seperti ini, kira-kira seperti ini. Kemudian kita putar posisinya. Oke, seperti ini. Kemudian kita angkat dan letakkan di sudut kiri atas. Kemudian kita tarik. Dari sini kita tarik ke arah kanan. Kira-kira panjangnya segini. Kemudian kita masuk ke dalam keadaan terseleksi seperti ini akan muncul menu seperti ini di sebelah kiri atas layar komputer. Kita pilih yang menu Edit Shape. Edit Shape, lalu kita pilih yang Edit Point. Maka akan muncul titik kotak hitam di setiap sudut daripada segitiga yang sudah kita buat. Kemudian segitiga kotak hitam yang ada di setiap sudut ini salah satunya kita klik. Misalnya kita mau edit yang di sini, kita klik akan muncul kotak putih seperti ini. Kita klik tahan mouse sebelah kiri lalu kita dorong ke dalam, tahan lalu kita dorong ke dalam. Seperti ini. Saya kira seperti ini. Kemudian yang sudut sebelahnya juga kita klik akan muncul kotak putih dan tongkat seperti ini. Maka ini siap diedit, kita edit. Misalnya kita buat seperti ini. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita gandakan lagi segitiganya dengan cara dalam keadaan terseleksi kita tekan tombol kontrol dan huruf D pada keyboard. Oke, setelah itu kita memperpendek gambar ini, kita perkecil. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu Edit Shape lagi, Edit Point lagi. Sekarang kita klik yang di atas ini. Ini kita klik yang tanda putih ini, kita tarik keluar lagi. Sehingga segitiga ini terkesan agak sedikit melengkung. Kemudian ini lagi, kita klik yang ini. Kemudian ini kita dorong ke dalam lagi. Kira-kira seperti ini kita persempit bisa. Kita atur sesuai dengan
Ini bisa kita buka lagi. Ini bisa kita buka seperti ini. Kita dorong lagi ikut. Kalau masih, ini kita perpendek. Oke, kira-kira seperti ini. Bisa kita perpendek lagi. Sudah seperti ini, kita ganti warnanya. Kita masuk ke menu edit shape fill. Kemudian kita pilih yang warna ini, kuning emas ini. Misalnya kita pilih ini, kemudian kita masuk lagi shape fill, kita ke menu gradient untuk kita buat warna gradasi. Kita lanjut ke more gradient. Kita pilih yang sebelah kanan menu ini, kita ada gradient fill di sini. Dia akan kembali biru seperti tadi. Kemudian kita masuk, ada 3 stop di sini. Kita akan ganti warna-warna sesuai dengan selera. Stop yang pertama, kita pilih warnanya, color. Kita pilih warna yang tadi kita pilih, warna ini. Kemudian yang ujung ini, kita pilih lagi warna sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang tengah ini, kita pilih lagi warnanya. Misalnya kita kasih warna seperti ini. Oke. Kemudian bisa kita rapatkan seperti ini. Kita rapatkan, kemudian angelnya, directionnya kita pilih yang garis tengah palang. Oke, kita ganti lagi. Misalnya kalau yang ini, oke, kita pakai yang ini. Salah satunya bisa kita buka seperti ini sehingga ada efeknya. Ini kita ganti versi agak warna muda sedikit. Misalnya kita pilih yang ini. Kita geser sedikit. Oke, selesai. Kita hilangkan garis pinggirnya yang hitam. Caranya, dalam keadaan terseleksi, kita masuk ke menu format, masuk ke shape outline, lalu kita pilih yang no outline. Kita pilih ini. Kemudian warna biru ini juga kita kasih warna gradasi. Kita masuk ke menu shape fill, gradient. Bisa kita pakai yang warna ini. Dan ini kita pakai yang warna lebih tua. Misalnya seperti ini. Ini pun demikian. Kita pakai yang agak muda lagi sedikit. Ini kita pakai yang lebih muda warnanya. Bisa kita pakai yang warna seperti ini. Oke, sorry. Kita putar lagi posisinya. Di sini. Sorry. Sini kita pilih yang radialnya. Kalau dia seperti ini, bisa juga kita ganti posisinya seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman sekalian. Kemudian yang warna kuning ini kita angkat, kita putar posisinya, kita masuk ke menu rotate, kita putar lagi. Oke, pas seperti ini. Kemudian kita putar.
Ini bisa kita perbesar lagi, pertebal, kita perpanjang. Putar seperti ini, angkat dan letakkan di sini. Ini masih bisa kita putar lagi. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita gandakan lagi yang warna kuning ini. Ctrl D. Kita angkat, bawa dan letakkan di sini. Misalnya seperti ini, kita putar lagi. Kalau dirasa ini masih pendek, bisa kita tarik lagi. Seperti ini. Kita putar lagi. Kira-kira seperti ini. Kemudian warna kuning ini kita ganti lagi dengan warna biru. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian ketiga gambar ini kita gandakan. Kita gandakan dengan cara ini dalam keadaan terseleksi yang kotak pertama ini. Kita tekan tombol kontrol pada keyboard, lalu kita klik yang satu ini. Misalnya seperti ini, dan ini. Ketika ketiga gambar terseleksi seperti ini, kita masuk ke menu format, kita ke submenu group, lalu kita grupkan. Maka ketiga gambar ini telah menjadi satu. Kemudian kita gandakan ketiga gambar ini lagi dalam keadaan terseleksi semuanya seperti ini. Tekan Ctrl dan huruf D pada keyboard. Oke, maka ketiga gambar ini sudah menjadi satu. Kemudian kita putar lagi posisinya. Oke, sudah seperti ini, kita turunkan. Sampai ini benar-benar pas seperti ini. Oke, maka posisinya akan seperti ini. Oke, teman-teman sekalian, kemudian untuk tidak memperpanjang durasi daripada video ini, kembali lagi saya akan mengcopy teks yang sudah saya buat dan letakkan di dalam blanko yang sudah kita desain. Sini kita akan membuka contoh yang sudah saya buat tadi itu. Nah, di sini. Ini saya buat dalam text box. Text boxnya saya buat, lalu teks sertifikatnya saya ketikkan di dalam. Jadi kita tinggal copy boxnya ini dalam keadaan terseleksi, kita klik seperti ini, kemudian tekan Ctrl dan huruf C pada keyboard. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke lembar baru yang sudah kita desain. Kemudian kita pastikan di sini. Nah, akan seperti ini. Kemudian kita angkat dan tekan mouse sebelah kiri, tahan dan tarik ke bawah. Kemudian kita letakkan di titik sentral, posisi yang sentral daripada lembar kertas ini seperti ini. Kita letakkan di situ. Oke, lalu kita klik di luar. Kemudian kita masuk lagi ke contohnya yang tadi itu. Teks sertifikatnya ini juga sudah saya grupkan. Ini saya menggunakan huruf Old English. Ini dia Old English-nya. Silakan teman-teman kalau mau buat teks seperti ini, jenis huruf seperti ini, bisa pilih jenis huruf itu. Kita Ctrl C, lalu kita bawa
dan kita pastikan di sini Ctrl V. Oke, seperti ini. Kemudian kita angkat dan letakkan di titik sentralnya seperti ini. Ini titik sentralnya. Oke, sudah. Oke, ini dia. Ini titik sentralnya. Kemudian bisa juga kita letakkan logo daripada sertifikat atau perusahaan atau lembaga atau instansi di tengah-tengah daripada sertifikat yang sudah kita desain ini. Bisa juga kita letakkan di sebelah kiri atau sebelah kanan. Bisa juga kita letakkan di tengah-tengah daripada teks ini. Di sini juga ada yang sudah saya buat. Ini adalah logo hasil desain yang sudah saya buat. Kita klik, terseleksi seperti ini, Ctrl C, lalu kita bawa dan letakkan di sini, Ctrl V, lalu angkat dan letakkan di tengah-tengah seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu format, lalu kita klik send backward, sehingga teksnya berada posisi paling depan dan logonya akan berada di belakang daripada teks. Nah, seperti ini. Logonya sudah berada di posisi paling belakang. Kemudian di atas lembar sertifikat ini juga biasanya ada lencana atau medali yang didesain dan diletakkan di atas. Di sini juga di atas contoh ini sudah saya buat contoh medali di atas lembar sertifikat. Contoh cara membuat atau mendesain lencana atau medali seperti ini di atas lembar kerja sertifikat juga sudah saya buat contohnya di video-video sebelumnya. Silakan teman-teman simak video yang sudah saya buat sehingga teman-teman juga dapat mendesain cara membuat medali atau lencana di atas lembar kerja Microsoft Word. Untuk tidak memperpanjang durasi videonya, saya hanya copy yang ada di sini. Kita Ctrl C, dalam keadaan terseleksi kita Ctrl C. Kemudian kita masuk di lembar baru yang sudah kita desain, lalu kita Ctrl V. Oke, seperti ini. Tinggal kita letakkan di posisi di mana kita akan meletakkannya. Misalnya di sini kita perkecil sedikit. Tekan untuk memperkecil gambar seperti ini, tekan tombol Shift terlebih dahulu, tekan tahan, kemudian klik salah satu sudutnya seperti ini, kemudian kita dorong ke dalam. Sehingga ukuran gambarnya tidak akan berubah. Tetap normal, satu sisi tidak akan bergeser, tetap bulat sampai posisi yang sudah kita letakkan, sudah kita desain. Oke, selesai. Kita telah berhasil mendesain lembar sertifikat yang simple, namun hasilnya cukup lumayan bagus di atas lembar kerja Microsoft Word. Semoga bermanfaat. Teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, sehingga saya juga tetap semangat untuk dapat memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai di sini dulu video kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di video-video selanjutnya. Terima kasih.